anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas apa ya? Bapak mau kita sama-sama melihat ada satu gedung gereja yang sangat bagus yang ada di kota London di Inggris. Anak-anak tahu gedung gereja itu miniaturnya ada di sebelah Bapak. Nah, ini ya. Nah, siapa yang tahu ini gereja apa? Anak-anak sekalian, orang Inggris biasanya menyebut gereja ini adalah gereja Eastminster, ya. Kalau kita tahu bahwa di kota London ada satu gereja namanya Westminster Abbey. Ini adalah Eastminsternya dari Westminster. Jadi ada yang di barat, ada yang di timur. Dan orang di dalam sejarah gereja biasanya memberikan nama gereja ini adalah gereja Saint Paul Cathedral atau Katedral Santo Paulus, Katedral Rasul Paulus, ya. Ini adalah satu gereja Anglikan yang ada di Inggris dan menjadi tempat dari kedudukan Uskup London. Ya, jadi Uskup London ada di gereja ini dan gereja ini menjadi gereja induk yang menjadi satu gereja yang sangat penting, terutama di dalam upacara daripada kerajaan Inggris. Gereja ini terletak di satu bukit, namanya Bukit Lagate. Dan di titik itu adalah satu bukit yang tertinggi yang ada di kota London. Dedikasinya dulu untuk menghormati Rasul Paulus, maka dinamakan gereja Saint Paul Cathedral. Ya anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut gereja ini, mari kita lihat sekilas gerejanya seperti apa. Silakan. Nah, anak-anak sudah lihat ya, begitu besar, begitu agung, begitu bagus sekali. Kenapa dikatakan gereja Saint Paul Cathedral? Karena di zaman itu ada seorang raja di tahun 604 Masehi yang namanya Raja Ethelbert. Ethelbert adalah raja dari suku Kent yang ada di Inggris waktu itu. Dan waktu itu ada misionaris datang ke Inggris dan sebagainya. Akhirnya Raja Ethelbert ini pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hidupnya berubah. Hidupnya bertobat. Dia tidak lagi melakukan dosa-dosa dia. Dia menjadi orang Kristen yang baik waktu itu. Sehingga dia waktu mendirikan gereja, dia menganggap bahwa Santo Paulus atau Rasul Paulus di dalam Alkitab itu merupakan teladan dari pertobatan iman yang sejati. Paulus dulunya jahat, dulunya menganiaya gereja, dulunya mengejar orang Kristen, membunuh mereka. Tetapi sekarang akhirnya Paulus kemudian bertobat dan Paulus tidak lagi menganiaya orang Kristen, bahkan berjuang untuk Tuhan. Maka dinamakan Katedral Santo Paulus atau Katedral Rasul Paulus. Itu menunjukkan bahwa adanya pertobatan. Saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi anak-anak sekalian, gereja ini dulunya belum seperti ini. Gereja ini dulunya masih bentuknya kecil, tidak sebesar yang sekarang. Bentuknya masih biasa saja, tidak seperti yang sekarang. Dan waktu itu setelah Raja Ethelbert mati, kemudian ada penerus-penerusnya selanjutnya, mereka waktu itu kembali lagi menyembah berhala. Mereka waktu itu tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ada masa di mana gereja itu akhirnya menjadi kosong. Tidak ada orang yang datang karena mereka menyembah berhala dan sebagainya. Bahkan mereka sempat berperang melawan suku Vikings. Mereka sempat berperang melawan suku-suku lain yang datang ke Inggris. Lalu gereja itu akhirnya dibakar. Maka beberapa kali gereja Saint Paul Cathedral itu dibakar. Dan sampai akhirnya hancur dan akhirnya habis dan seterusnya.
Tetapi kemudian di tahun 1087 gereja ini juga pernah dibakar juga. Dan di tahun 1666 akhirnya ada kebakaran besar di London juga yang membakar gereja ini. Jadi gereja ini sempat dibakar, kemudian habis. Dibangun lagi, dibakar lagi, habis, dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, di tahun 1066 ada seorang bernama William I, raja dari Normandy. Normandy itu di mana? Di satu daerah di sekitaran Prancis. Dia menyeberang ke Inggris dan akhirnya dia melawan Raja Inggris waktu itu. Dia menaklukkan Raja Inggris waktu itu dan dia menjadi raja di Inggris yang dikenal sebagai William I atau William the Conqueror. Raja William ini waktu itu dia melihat gereja Saint Paul ini yang sudah diabaikan, yang sudah terbakar, yang sudah tidak terurus. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membangun satu gereja yang begitu besar untuk Inggris waktu itu. Nah, itu dinamakan gereja Old Saint Paul Cathedral, ya. Gereja Saint Paul yang lama. Nah, gerejanya seperti ini, anak-anak. Ya, anak-anak, kita sudah lihat ya, seperti itu gereja yang lama. Tapi terjadi kebakaran di tahun 1087, terjadi kebakaran besar di London tahun 1666. Akhirnya gereja itu hancur. Awalnya gereja itu punya menara yang tinggi, kerucut ke atas. Terjadi kebakaran, menara itu akhirnya jatuh dan hancur. Dan tidak dibangun lagi menara yang tinggi, tombak yang tinggi ke atas tidak dibangun lagi. Dan setelah itu tahun 1666 kebakaran lagi dan gereja ini akhirnya hancur. Lalu anak-anak sekalian, di akhir tahun 1675 gereja ini akhirnya dibangun kembali oleh seorang arsitek bernama Sir Christopher Wren. Dan gereja ini dibangun dari tahun 75 sampai tahun 1710. Jadi kurang lebih dibangun selama 35 tahun dan yang menghasilkan satu gereja seperti yang anak-anak bisa lihat sekarang. Inilah The New Saint Paul Cathedral atau gereja Santo Paulus yang baru yang sekarang kita bisa lihat. Gereja ini sudah bertahan lebih dari 300 tahun sampai hari ini. Dan gereja ini menjadi gereja tertinggi di Inggris waktu itu sampai tahun 1963. Kenapa bisa dikatakan tertinggi? Karena kalau anak-anak lihat dari tanah dihitung sampai ke ujung yang paling tingginya berapa? Ternyata tingginya 111 meter tingginya. Tinggi sekali gereja ini dari bawah sampai ke atas. Maka gereja ini menggambarkan satu kehebatan yang luar biasa dari orang-orang Inggris yang bisa membangun gereja ini. Dan bagian dalamnya pun gereja ini ada dua macam ya. Ada bagian luarnya, ada bagian dalamnya, ada kubah lagi di bagian dalamnya. Kubah bagian dalam pun dilukis dengan kehidupan perjalanan dari Paulus seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Dan kita bisa lihat lukisan kubah dalamnya seperti ini. Nah, anak-anak sekalian ya, lukisan itu dilukis oleh seorang bernama Sir James Thornhill. Dia melukis perjalanan iman dari Rasul Paulus. Kenapa kok kita lihat ya, kubah ini begitu besar? Orang mengatakan diameternya dari kubah ini itu sebesar 31 meter. Dari ujung kubah sampai ke kubah lain, ujung putaran itu semua 31 meter diameternya. Maka kita bisa lihat begitu besar. Dan kenapa dibuat kubah yang begitu besar? Padahal waktu dulu dibangun, Sir Christopher Wren membangunnya, itu belum masuk zaman kubah-kubah besar itu dibangun, didirikan seperti sekarang. Kenapa waktu itu dari gereja lama itu didirikan, kemudian sudah hancur, dengan gereja yang baru, arsitekturnya berbeda. Gereja lama lebih besar, gereja lama lebih tinggi, tapi gereja baru sekarang ada kubah. Kenapa mau pakai kubah?
Karena kubah ini menjadi simbol dari kemuliaan Allah yang menaungi manusia. Di bawah kubah ini ada jemaat Tuhan sedang beribadah, kemudian dinaungi oleh kubah itu, menunjukkan Tuhan menaungi seluruh bumi. Tuhan menaungi seluruh alam semesta. Tuhan menaungi seluruh umat yang percaya. Ini menjadi satu tanda kekuatan dari Tuhan yang menaungi umat manusia. Maka dibuat kubahnya begitu besar, karena di dalam teologinya adalah segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Tuhan yang menaungi segala sesuatu. Nah, anak-anak sekalian, selain kubah, kita bisa melihat lagi juga bahwa di gereja ini ada banyak kaca. Kenapa ya ada banyak kaca? Ya, supaya cahaya bisa masuk dari luar ke dalam. Ada terang yang bisa masuk dari luar ke dalam. Kenapa terang mesti masuk? Karena di dalam Alkitab, kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku adalah terang dunia. Maka terang yang masuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Menunjukkan bahwa kebenaran Tuhan diberikan kepada manusia di tengah-tengah umatnya. Maka kita bisa melihat, anak-anak sekalian, di dalam katedral Saint Paul ada pencahayaan yang begitu luar biasa, menjadi lambang cahaya ilahi, cahaya dari Tuhan, cahaya dari Kristus Yesus menerangi seluruh dunia dan menerangi jiwa manusia. Dan bukan hanya ada kaca. Bapak mau bahas satu elemen lagi, yaitu kalau anak-anak lihat di bagian depan dan bagian dalamnya banyak pilar-pilar yang besar. Kita bisa lihat ya, pilarnya besar sekali. Kenapa? Mereka harus pakai kolom yang besar. Mereka harus pakai pilar yang besar. Tentu untuk mendukung struktur bangunan, ya, supaya bangunannya tidak hancur, tidak runtuh. Tapi selain mendukung struktur bangunan, simbol daripada pilar yang besar ini juga menjadi satu simbol keteguhan, kestabilan iman Kristen. Orang Kristen harus percaya kepada Tuhan. Orang Kristen harus punya iman yang stabil. Tidak boleh meragukan terus Tuhan. Tidak boleh bermain-main dengan dunia terus. Tidak. Kita harus pegang prinsip dasar iman Kristen yang kuat. Maka kita harus memiliki satu tonggak fondasi di dalam iman kita untuk berdiri kepada Tuhan. Dan kolom-kolom ini juga mengingatkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, bagian dari Kristus sendiri. Maka kita melihat Kristus sebagai gereja Tuhan kokoh, tidak tergoyahkan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kebakaran, banyak peperangan dan sebagainya, tetapi gereja ini bisa terus berdiri. Bahkan terbukti di dalam zaman Perang Dunia Kedua, gereja ini sempat dibom. Gereja ini sempat mau dihancurkan oleh musuh. Gereja ini sempat, waktu itu ada satu peristiwa yang disebut pengeboman Blitzkrieg dari tentara Jerman, membom seluruh kota London. Habis hancur, dibom oleh tentara Jerman waktu itu. Tetapi rakyat Inggris melihat kubah dari gereja Saint Paul masih berdiri, tidak hancur, tidak rontok, tidak runtuh, masih berdiri dengan megahnya. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi rakyat Inggris bahwa apa? Tuhan memelihara mereka, Tuhan beserta dengan mereka. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi kita juga, bahwa iman kita harus berjuang, harus berdiri untuk Tuhan. Maka di gereja ini juga menjadi satu lokasi yang sangat penting, tempat pemakaman dari seorang Perdana Menteri terkenal bernama Winston Churchill berada di gereja ini. Kemudian juga tempat pernikahan dari Raja Charles yang ketiga sekarang, dulu masih Pangeran Charles, dengan Lady Diana Spencer. Itu diadakan di gereja Saint Paul ini juga. Dan juga sempat gereja ini juga sekarang dipakai untuk jubile Ratu Elizabeth yang kedua. Ya, sudah pernah terjadi yang lampau. Maka di sini banyak sekali gereja yang menjadi satu simbol dari negara Inggris yang terus bertahan, terus mau percaya kepada Tuhan, terus mau berpegang teguh kepada Tuhan, dan yang menjadi simbol dari kerajaan Inggris yang begitu agung, begitu megah. Bahkan kalau anak-anak lihat ada gedung ini, anak-anak tahu ini gedung apa? Ya, ini adalah gedung Capitol yang ada di Washington DC, atau yang ada di Amerika Serikat. Gedung ini pun mengambil inspirasinya dari gereja Saint Paul Cathedral. Maka kita melihat anak-anak, ini menjadi monumen
Ini menjadi satu bangunan yang mengingatkan orang Kristen untuk berjuang buat Tuhan, yang mengingatkan orang Kristen untuk beriman teguh kepada Tuhan, yang mengingatkan orang Kristen untuk setia berpegang kepada Tuhan. Dan anak-anak sekalian, monumen ini mungkin suatu saat tidak ada lagi. Kita tidak tahu. Monumen ini mungkin suatu saat bisa hancur. Kita tidak tahu. Tetapi anak-anak sekalian, yang Bapak mau katakan adalah kita berbicara mengenai kebangunan rohani di dalam beberapa episode ini. Dan kita mau lihat apa yang membuat kebangunan rohani itu bisa terjadi. Karena salah satunya adalah ketika seseorang melihat, mengingat tentang kebaikan Tuhan. Kebangunan rohani tidak mungkin terjadi kalau seorang menganggap Tuhan jahat. Kebangunan rohani tidak mungkin terjadi kalau seorang menganggap Tuhan menghukum dia. Tetapi kebangunan rohani akan terjadi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia, orang yang sungguh-sungguh mencintai dia, orang-orang yang sungguh berjuang untuk Tuhan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena dia merasakan kasih Tuhan yang paling besar. Dan apa hal yang bisa membuat kita terus berjuang untuk Tuhan? Apa? Yaitu salib Kristus. Anak-anak, di dalam kondisi apapun, ingat salib Kristus. Salib Kristus di dalam kondisi yang sulit membuat kalian merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan mau datang untuk disalib di atas kayu salib itu. Tetapi di dalam kondisi yang senang, di dalam kondisi yang enak, salib Kristus kembali mengingatkan kita tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kita. Demikian anak-anak sekalian, sampai di sini ya. Kira-kira dari hal ini, 4 episode ini yang sudah kita bahas, ini bisa menguatkan iman kalian. Yang pertama apa? Kita bicara firman. Yang kedua, kita bicara puji-pujian kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bicara juga tentang satu hal yang sangat penting, tentang satu kebangunan rohani yang terjadi, dan itu membuat satu kekuatan bagi orang Kristen untuk mengasihi Tuhan. Dan yang keempat, kita bicara tentang monumen. Apa hal yang membuat kalian begitu mengasihi Tuhan? Yaitu yang terpenting adalah salib Kristus. Sampai di sini anak-anak sekalian, kita akan bertemu dalam histori selanjutnya. Kita loncat lagi. Wah, sekarang sudah masuk ya ke zaman yang lebih baru lagi, lebih dekat ke zaman kita sekarang, yaitu nanti kita akan loncat ke zaman tahun 1900-an. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu anak-anak. Bye-bye.